Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edi Amin Qaddafi, kelas C Informatika, yang akan menerangkan proyek wedding organism berbasis web. Latar belakang: perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membuka dunia baru yang disebut dengan dunia maya. Dalam dunia maya, setiap orang dapat melakukan aktivitas sehari-hari seperti pada dunia nyata, sehingga dibutuhkan media online untuk mendukung seluruh aktivitas tersebut. Website merupakan salah satu jenis teknologi informasi yang sedang berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Di antara banyak kegunaan website, salah satu kegunaannya adalah bisa menjadi sarana tempat informasi. Pada umumnya, persiapan pernikahan memerlukan banyak tenaga, biaya, dan pikiran. Persiapan pernikahan yang harus diurus sendiri terkadang dapat menimbulkan masalah yang tidak terduga. Hal ini dikarenakan banyak acara dan kebutuhan yang harus diurus sendiri, seperti pertimbangan dalam memilih lokasi, menentukan konsep, manajemen waktu, penelitian yang harus dilakukan. Wedding organizer sendiri merupakan salah satu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan seluruh rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dari mulai akad nikah, fotografer, sound system, musik, alat dapur, dan video shooting, hal ini dapat dilakukan di web organizer ini. Tujuannya membuat sebuah aplikasi sistem informasi dengan berbasis web. Diharapkan memudah untuk memberi informasi wedding organizer, membuat konsumen tidak terlalu pusing memikirkan segala urusan alat pernikahan, dan memberi kepercayaan untuk mempersiapkannya kepada wedding organizer tersebut. Ruang lingkup dalam sistem aplikasi wedding organism berbasis web yang akan dibuat, konsumen dapat mengetahui informasi apa saja yang terdapat pada pernikahan tersebut dan akan membuat para konsumen dengan leluasa memiliki baju apa saja yang akan cocok ke seleranya nantinya dan tidak perlu datang langsung ke tempat. Metodologi dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut, yaitu studi kelayakan, desain fungsi, coding and testing, penerapan, pemeliharaan. Studi kelayakan mempelajari pedoman informasi dari user sampai admin, mempelajari aplikasi wedding organism berbasis web. Desain fungsi aplikasi wedding organism adalah wedding organizer yang sendiri merupakan salah satu jasa khusus yang membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan supervisi pelaksanaan seluruh rangkaian acara pesta pernikahan. Coding and testing membuat kode pemrograman atau implementation. Coding merupakan kegiatan yang berkaitan dengan menulis atau merangkai suatu perintah yang dapat dibaca oleh manusia berdasarkan sintaks atau aturan penulisan dalam bahasa pemrograman tertentu yang kemudian dikonversikan menjadi kode-kode yang dapat mengerti oleh mesin. Perintah tersebut akan diterjemahkan dalam bahasa mesin menggunakan kompilator. Setelah pengodaan selesai, maka akan dilakukan testing terhadap sistem. Tujuan testing tersendiri proses pemantapan kepercayaan akan kinerja program atau sistem sebagaimana yang diharapkan. Penerapan pengujian program, suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah yang dirancang telah sesuai dengan apa yang diharapkan dan mengevaluasi terhadap urutan kegiatan yang sistematis dalam mencapai tujuan sistem. Maintenance atau pemeliharaan, suatu tindakan perbaikan dan perawatan pada sebuah sistem. Maintenance diartikan sebagai tindakan pemeliharaan komponen software ataupun hardware. Maintenance ini diperlukan agar sistem yang telah terpasang dapat selalu bekerja sesuai fungsinya. WBS dalam bentuk struktur. Konsep wedding organism ini membuat konsumen mudah untuk mencari informasi tentang acara pernikahan. Evaluasi sistem yang ada, kami melakukan survei dari berbagai wedding organism yang ada dan kami mencari kelemahan dan apa saja yang dimiliki wedding tersebut dan mengevaluasi. Kami jadi membuat sistemnya baik dan menarik dan apa kekurangan dari sistem kami.
Pendefinisian kebutuhan semua kebutuhan yang sangat dibutuhkan seperti data, bahasa pemrograman, dan lainnya. Mendefinisikan kebutuhan penggunaan kebutuhan yang membuat pengguna dengan mudah mengakses aplikasi wedding organizer membuat mudah dimengerti. Mendefinisikan kebutuhan muatan isi, data, gambar, atau ahli IT. Mendefinisikan fungsi spesifik. Fungsinya mempermudah buat para konsumen mendapat informasi wedding organizer dan juga sesuatu yang diinginkan dengan hanya menggunakan gadgetnya. Pasti terkoneksi dengan internet. Jadi bagi konsumen di luar desa tidak perlu jauh untuk datang ke tempat lokasinya. Membuat dokumentasi laporan SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Untuk proyek ini hanya memerlukan komputer atau laptop, menjadi web browser seperti Internet Explorer, Google Chrome, dan sebagainya. ERD-nya adalah sebagai berikut. DFD-nya sebagai berikut. Desain aplikasinya seperti ini, desain sederhana. Penulisan program dan implementasi. Penulisan program atau sintak yang digunakan pada proyek ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis PHP, database, MySQL. Implementasi perangkat lunak. Spesifikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membangun dan menjalankan aplikasi website aplikasi adalah Apache, PHP, MySQL, dan PHP-MyAdmin. Implementasi perangkat keras. Perangkat keras yang merupakan salah satu komponen utama dalam komputer terdiri dari bagian-bagian penting, yaitu Central Processing atau CPU, RAM, ROM. Selain komponen utama tersebut, di atas ada beberapa macam komponen pendukung yang tidak kalah pentingnya seperti hard disk, monitor, disk drive, printer, dan lain-lain. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan mendukung berfungsinya website tersebut adalah sebagai berikut. Prosesor Pentium Core Duo, memori RAM 4GB, hard disk 320GB, monitor SVGA Revolusi 1024x768, disk drive, CD-ROM 200MB, keyboard, mouse, printer, internet kecepatan 2 Mbps. Manajemen waktu proyek. Analisis kebutuhan. Durasi 2 hari. Membuat ERD durasinya 1 hari, membuat SKPL 1 hari, membuat DFD 1 hari, membuat dokumentasi 2 hari, desain sistem 2 hari, penulisan program dan implementasi 2 hari, penerapan dan pengujian pemrograman 2 hari. Sumber daya manusia. Pengembang dalam pembuatan aplikasi wedding organizer berbasis web ini terdiri dari 1 orang, yakni saya, Idi Amin Qaddafi, berperan front end, back end, dan analis. Biaya untuk implementasi pembuatan aplikasi ini diperkirakan sebagai berikut. Studi kelayakan 300.000, desain fungsi 200.000, pemrograman 1.600, pengujian 300.000, pelatihan 100.000, pemeliharaan 200.000, dokumentasi 200.000, web hosting 400.000, total perkiraan 3 juta. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dan uji coba sistem, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa telah dihasilkan sebuah sistem wedding organizer berbasis web yang dapat mempermudah semua orang atau pelanggan untuk mencari informasi tentang wedding organizer tersebut. Sarannya, dalam penyusunan proposal proyek perangkat lunak dan pembuatan program dalam proyek ini masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, untuk penelitian atau proyek selanjutnya hal yang perlu dikembangkan. Dan ini kita sudah masuk ke dalam proyeknya, dan proyeknya seperti ini. Dan ini yang biru ini navbar, dan ini menu bar. Menu barnya ada home, gallery, contact use, dan sync in. Dan ini untuk digunakan seperti iklan. Ini menggunakan
slider. Dan ini saya menggunakan parallax, dan kata-kata ini menggunakan card panel, dan ini cuman footer. Dan kita ke galeri. Nah, ini seperti ini untuk galerinya. Ini bisa di zoom seperti ini. Ini menggunakan material box. Dan kita ke kontak use. Seperti ini kontak use-nya menggunakan card panel. Dan kita ke sign in. Untuk login yang belum mempunyai akun, kita registrasi dulu. Username-nya kita yang mudah aja. Passwordnya 1234. Ini juga harus sama ya, 1234. Kita coba register. Dan ini sudah ada user baru berhasil ditambahkan. Kita oke. Kita langsung ke login tadi dengan username yang sudah kita daftar tadi. Jangan lupa passwordnya 1234. Kita submit. Kita langsung masuk ke home. Dan untuk pengkodingannya yang home seperti ini, saya menggunakan kelas container untuk navbarnya. Ini linknya ada home, galeri, kontak use, dan sign in. Untuk menu barnya dan setnavnya sama juga menggunakan yang tadi. Dan slidernya seperti ini, menggunakan link juga. About use, buat use-nya di kelasnya row, high class seperti ini. Ini nama Rias Manten Vipinayunya yang menggunakan card panel. Dan ini codingan dari parallax-nya seperti ini. Dan di dalam parallax saya menambahkan panel lagi seperti ini. Di acara menggunakan card panel seperti ini, dan menggunakan beberapa icon, 3 icon kalau nggak salah di sini. Iya, ini 3 icon. Dan footernya seperti ini. Blue darken 1 white, text center ini untuk warna.
dan kelasnya menggunakan full text Rias Manten, dan JavaScript-nya yang ini punya setNav, yang ini ConsLadder. ConsLadder-nya ini punya dari Slider tadi ya. Cons Parallax ini untuk parallax-nya. Dan selanjutnya kita ke galeri. Di galeri kita menggunakan kelas container juga. Navbarnya juga sama seperti home-nya tadi ya. Ini saya menggunakan kelas row. Ini untuk gambar yang tadi. Dari gambar yang tadi saya menggunakan kolom ini, kolom M3, dan gambarnya ini yang dipanggil dari galeri, dan juga sama yang lain ini. JavaScript-nya menggunakan const material box, dokumen query selector all, dan ini menggunakan material box. Dan ini kontaknya, div-nya kelas container, navbarnya juga sama seperti yang home tadi dan galeri. Dan kontaknya saya memakai div class parallax dan ditambahkan card panel. JavaScript-nya setNav dan query selector all, dan memakai slider juga. Indikator files height 500, transition 600, intervalnya 3000. Cons parallax dokumen query selector all, ini parallax. Kita ke registrasi. Ini menggunakan if register ini user baru telah ditambahkan kalau sudah berhasil, seperti itu. Headingnya seperti ini, pakai link rel style sheet. Sectionnya menggunakan class weight, div class container, div class navwrapper, dan saya menggunakan class rect head on mid and down. Linknya class aktif above index ke beranda. Sectionnya kelasnya container, ID-nya rect. Kelasnya register, ini untuk yang registrasi. Div kelasnya pakai row, dan ini center untuk ke tengah itu. From class pakai kolom. Div kelasnya row,
div class input file dan menggunakan material icon juga, dan menggunakan input tipe teks, username dan password. Ini tipenya password, dan di sini konfirmasi password. Ketika sudah kelasnya di sini center sudah punya akun, silakan login dulu. Kita sekarang ke menu login. Dan di sini saya menggunakan row lagi dan form. Tipe teks username dan tipe teks password juga untuk passwordnya, dan kelasnya wave effect reflect button untuk button home-nya, untuk send atau submit. Dan ini untuk yang di bawahnya keterangan belum punya akun, silakan registrasi. Kita langsung ke function. Ini variabel koneksi MySQL connect localhost root, dan databasenya saya WO. Dan ini function query global function count, dan ini function tambah. Ini adalah function registrasinya, variable username, password, dan password 2. Variabel ini ada variabel resultnya, MySQL query, variabel koneksi select username from user where, username variable username, if MySQL fetch result. Dan if ini jika sudah namanya sudah ada, username akan sudah ada, tampilkan username sudah ada. Jika passwordnya tidak sesuai, akan ada konfirmasi password tidak sesuai. Ini untuk login, enkripsi password, variabel password, password hash, password default atau salah. Tambahkan user baru ke dalam database menggunakan query.
insert into user value, username, password. Return MySQL affected rows dengan menggunakan variabel koneksi. Dan mungkin sekian ini saja. Mohon maaf ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.